Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Sikap nasionalisme dapat ditanamkan dalam diri seseorang melalui tindakan-tindakan sederhana yang mencerminkan cinta dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Salah satu prinsip nasionalisme Indonesia adalah menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Perilaku berikut yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah nasionalisme, saling mencintai sesama manusia. A. Sandi menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu korban gempa bumi Cianjur. Oke. B. Lesti menghormati dan menghargai perbudayaan budaya agama dan adat istiadat terhadap artis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Artis mancanegara, bukan. C. Mona selalu menunjukkan sikap toleran, ramah, dan sopan kepada turis yang berkunjung ke Pulau Subang. Turis. Nah, bukan berarti. D. Presiden Joko Widodo senantiasa mendukung program-program kerjasama internasional yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia. Ini nasionalisme. Nasionalisme. Tapi tidak ada membicarakan tentang mencintai sesama manusia. Bukan berarti. Pak Luhut sangat tegas menentang segala bentuk penjajahan, imperialisme, dan intervensi asing terhadap negara-negara berkembang, terutama terhadap negara Indonesia. Mencintai sesama manusia tidak dibahas di sini. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 2. Ide pokok paragraf tersebut adalah, kita baca kalimat pertama. Kanker merupakan penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel jaringan tubuh yang tidak normal dan terus membelah diri dengan cepat dan tidak terkendali. Kalimat kedua, kita baca. Penyakit ini itu merujuk ke kanker. Penyakit kanker merupakan pembunuh terbesar pertama di dunia. Apakah kalimat 2 ini menjelaskan kalimat pertama? Iya, karena di kalimat pertama ada kanker. Kemudian kalimat nomor 2 ini menjelaskan tentang penyakit kanker. Penyakit kanker merupakan pembunuh terbesar pertama di dunia. Jadi ide pokok kalimat tersebut adalah membicarakan tentang kanker. Penyakit kanker merupakan pembunuh terbesar di dunia. Ini berada di kalimat kedua. Berarti kalimat penjelas, bukan. B. Penyakit kanker disebabkan jaringan tubuh tidak normal dan tidak terkendali. Nah ini, kita skip dulu. C. Penyakit kanker banyak diderita di negara yang sedang berkembang. Negara sedang berkembang, kita belum membacanya. D. Jumlah penyakit kanker mencapai 6,25 juta orang di dunia. Mencapai 6,25 juta, kita belum membacanya. Penyakit kanker merupakan pembunuh terbesar pertama di dunia. Nah, ini ada di kalimat kedua. Berarti kalimat penjelas. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 3. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, kita baca kalimat pertama dulu. Dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-80 di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Jakob Utomo meluncurkan buku berjudul Syukur Tiada Akhir. Kalimat kedua, buku ini, nah ini maksudnya adalah buku yang berjudul Syukur Tiada Akhir, berisi tentang kisah hidup Jakob yang menyampaikan pesan pergulatan tentang pekerjaan wartawan dan kehidupan pribadinya. Apakah kalimat 2 ini menjelaskan kalimat pertama? Ya, karena di kalimat pertama itu ada buku, kemudian di kalimat kedua ini menjabarkan buku yang berjudul Syukur Tiada Akhir, dijabarkan. Berarti kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas.
Kalimat utama paragraf tersebut adalah ya kalimat pertama. A jawabannya. Perhatikan tabel berikut. Jika X lebih besar dari 0, maka hubungan kuantitas A dan B yang tepat adalah, kita cari X per 12,5% sama dengan 32 X. Ini pindah ruas, berarti X kuadrat sama dengan 12,5% dikali dengan 32. 1,25 ini kita cari dulu. Mana di sini ya? 12,5 per 100 atau 125 per 1000. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini 1, ini 8. 125 dibagi 125 kan 1. Terus 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Berarti 1/8 dikali dengan 32. Saya hapus dulu ini. Saya hapus. Nah, ini tadi X kuadrat sama dengan 12,5 per 100 dikali dengan 32. Nah, ini tadi kan 125 per 1000 kan, 1/8. Ini berarti 1/8 dikali 32. Kita coret 32 dengan 8. Ini hasilnya 4. 1 kali 4, 4. X kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kan bisa min 2 sama plus 2. Tapi di sini X lebih besar dari 0. Berarti min 2 dan plus 2. X lebih besar dari 0. Ya, ini berarti. Nah, berarti X sama dengan 2. Sekarang yang ini. 4 kali 11, 44 tambah 1, 45. 45 per 4 dibagi 4, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9 per 2. Ini bagi dijadikan kali, 45 dibagi 4 dikali 2 per 9. Nah, bagi menjadi kali, ini dibalik. Kemudian, ini kita coret 2 dengan 4. Ini hasilnya 2. 45 dengan 9. Ini kita coret, 45 dibagi 9 masih 5. Nah, masih 5. Mana ini? Ini 5 ya. Ini 5. 45 dibagi 9 kan 5. 5 sama dengan 5 per 2. A 2, sedangkan B 5 per 2. Atau kita ginikan, dikalikan dengan 2. Di sini 4, kalau ini dikalikan 2, hasilnya 5. Berarti B dimakan. Nah, BA ini hasilnya B. Lanjut nomor 5. 8 orang karyawan terdiri atas Muna, Neni, Okta, Putra, Khalifa, Rusdi, Selvi, dan Tuti sedang duduk melingkar untuk membahas program bulanan. Nah, kita 8 orang berarti 1. Kita buat mejanya dulu. Nah, seperti ini. Putra duduk tepat berseberangan dengan Muna. Ini Putra, sedangkan sini Muna. Khalifah duduk di samping kiri Putra. Khalifah ya, duduk di samping kiri Putra. Nah, Putra kirinya, nah berarti di sini. Khalifah samping kiri Putra. Neni duduk di antara Rusdi dan Okta. Neni duduk di antara Rusdi dan Okta. Kalau Neni di sini kan nggak bisa. Nah, berarti Neni ada di sini. Neni duduk di antara Rusdi dan Okta. Ini Rusdi, ini
okta, atau di sini okta, di sini Rusdi. Tuti duduk di antara Muna dan Selvi. Tuti, nah di sini Muna, berarti di sini Selvi. Di sini Tuti. Nah, Selvi duduk berhadapan dengan Neni. Nah, sudah benar. Okta duduk di sisi kiri Muna. Oh, berarti Okta kiri Muna. Berarti ini enggak. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Apabila Putra dan Neni bertukar tempat, Putra dan Neni. Putra, ini Putra, Neni. Nah, ini jadi Putra. Kemudian ini menjadi Neni. Nah, seperti ini posisinya. Siapakah yang duduk di antara Neni dan Selvi? Neni dan Selvi. Nah, Ki itu Khalifa. B jawabannya. Lanjut nomor 5. Jika Andi memilih rute dengan ruangan yang dilewati paling banyak dengan tidak melewati ruangan yang sama, ruangan urutan keempat yang akan ia kunjungi adalah Andi mengunjungi sebuah museum sejarah di Jakarta. Museum tersebut memiliki beberapa ruangan pameran yang dihubungkan oleh lorong. Ruangan 1 terhubung dengan ruangan 2. Ini 2 dan 3. Ini 3. Terhubung. Ruangan 2 juga terhubung dengan ruangan 4 dan ruangan 3. Berarti di sini 4 terhubung dengan 4 dan 3. Terus mana? Ruangan 2 terhubung 4 dengan 3. Ruangan 5 terhubung dengan ruangan 3. Ini ruangan 5 terhubung dengan ruangan 3 dan ruangan 6. Misal di sini 6. Nah, seperti ini. Ruangan 7, seni dan budaya yang dekat dengan pintu, berarti ini 7, di sini pintu. Ini di sini keluarlah, pintu keluar. Yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan ruangan 6, terhubung dengan 6 dan 5. Jika Andi memilih rute dengan ruangan yang dilewati paling banyak dengan tidak melewati ruangan yang sama, ruangan urutan keempat yang akan dikunjungi ialah berarti melajunya itu ke sini. 1. Nah, ke sini. Nah, ini lurus berarti. Nah, berarti urutannya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7. Terus ruangan urutan keempat 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang keempat. Yang akan dia kunjungi ialah apa? Ruangan 5, peninggalan budaya Nusantara. Ruangan peninggalan budaya Nusantara. C jawabannya. Lanjut nomor 7. Sebuah pabrik makanan membutuhkan gas sebanyak 120 tabung. Untuk menyalakan, ini tabung, untuk menyalakan 40 buah kompor. 40 buah kompor selama 1 bulan. Untuk mengejar jumlah produksi makanan, pabrik menambahkan jumlah kompor menjadi 60 kompor, 60 buah. Jumlah menjadi 60 buah. Jumlah tabung gas yang dibutuhkan saat ini untuk waktu 1 bulan, berarti sama ini 1 bulan. Adalah ini perbanding terbalik atau senilai. Kalau tabungnya banyak, jadi kompornya juga tambah banyak. Berarti ini berbanding senilai. Kalau berbanding senilai, ya kita kalikan silang. Berarti X sama dengan 120 dikali 60 per 40.
Nah, seperti ini. Kita coret ini 0 dengan 0, 12 dibagi 4, 3. 3 kali 6, 18. Nolnya, nah 180. B jawabannya. Lanjut nomor 8. Pelayanan publik. Anda bekerja sebagai petugas pelayanan di sebuah kantor pelayanan publik yang melayani berbagai keperluan administrasi. Suatu hari, Anda melihat seorang lansia yang terlihat kebingungan di area pelayanan. Berarti ini masalah pertama. Melihat seorang lansia yang terlihat kebingungan. Ini masalah pertama. Tampaknya ia kesulitan menemukan loket yang sesuai untuk keperluannya. Di momen tersebut, Anda sedang memiliki tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas harian. Tugas harian, masalah kedua. Dan harus mencatat absensi menggunakan sistem elektronik di loket masing-masing. Sikap Anda adalah tetap fokus pada pekerjaan Anda dan melanjutkan untuk mencatat absensi dengan menganggap bahwa akan ada petugas lain yang membantu lansia tersebut. Ini masalah kedua terselesaikan, tapi masalah pertama belum terselesaikan. Memberikan petunjuk arah secara cepat dan kemudian melanjutkan untuk mencatat absensi Anda. Nah, ini solutif, dua-duanya teratasi. C. Menyuruh lansia tersebut untuk menunggu petugas lain yang khusus menangani bantuan kepada lansia. Oke lah. D. Menghampiri lansia tersebut dan memberikan panduan rinci tentang loket yang sesuai, kemudian melanjutkan pekerjaan Anda. Dua masalah diselesaikan. D. Mengajak lansia tersebut untuk menemani Anda sambil menjelaskan cara pengisian absensi sehingga Anda bisa membantu sambil menyelesaikan tugas harian. Ini sehingga Anda bisa membantu sambil menyelesaikan tugas harian. Ini double. Double itu ya bisa terselesaikan tapi buruk. Nah, ini kalau yang ini satunya tidak terselesaikan. Jadi ini poinnya 1, ini poinnya 2 karena terselesaikan. Dua-duanya itu ditangani. Antara B, C, dan E ini yang bagus yang mana? Menyuruh lansia tersebut untuk menunggu petugas lain yang khusus menangani bantuan kepada lansia. Ini tidak aktif ini 3 berarti. Menghampiri lansia tersebut dan memberikan panduan rinci tentang loket yang sesuai, kemudian melanjutkan pekerjaan Anda. Kalau B, memberikan petunjuk arah secara cepat dan kemudian melanjutkan untuk mencatat absensi Anda. Nah, ini 4 ini. Karena di sini memberikan petunjuk arah secara cepat. Nah, ini yang minusnya. Kalian D, menghampiri lansia tersebut dan memberikan panduan rinci. Nah, panduan rinci ini yang plus. Plusnya di situ. Berarti ini 5. Nomor 8 D. Lanjut nomor 9. Seorang karyawan diharapkan mampu bekerja sama dengan rekan kerja dalam menyelesaikan tugas. Tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Mengadakan pertemuan rutin dengan rekan kerja untuk membahas kemajuan dan mengatasi hambatan bersama. Ini B kecil. Oke, ini bagus. B. Meminta bantuan rekan kerja hanya jika benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Nah, ini enggak solutif ini. C. Menghindari bekerja dengan rekan kerja yang memiliki prinsip berbeda untuk menghindari potensi konflik. Nah, mengandalkan rekan kerja untuk menyelesaikan sebagian besar tugas. Mengandalkan, nggak boleh. Bekerja secara mandiri agar tidak selalu bergantung pada rekan kerja. Nah, kita harus bekerja sama. Berarti untuk poin 5 A. Terus kalau poin 4-nya yang mana ini? Kita cari coba. Coba kalau yang D, mengandalkan rekan kerja untuk menyelesaikan sebagian besar tugas. Kalau seorang karyawan diharapkan mampu bekerja sama dengan rekan kerja. Nah, ini bekerja sama dengan rekan kerja dalam menyelesaikan tugas. Ini menyelesaikan tugas ini adalah poinnya, menyelesaikan tugas. Tindakan yang
tepat, yaitu yang poin 5A ya. Kemudian mengandalkan rekan kerja untuk menyelesaikan sebagian besar tugas. Sebagian besar tugas terselesaikan, tetapi jejaring kerjanya nggak ada ini. Berarti karena B, C, D, E minus semua. Ya, jadi ya kemungkinan ini yang poin 4. Terus poin 3-nya meminta bantuan rekan kerja ini. 3. Terus ini yang 2. Mana ini 2? Ini 1. Menghindari bekerja dengan rekan kerja. Nah, ini minus. Nomor 10. Anda ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah proyek penting. Namun rekan kerja Anda meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan tugas pribadinya yang juga memiliki tenggat waktu yang sangat dekat. Sikap Anda adalah ini profesionalisme dan jejaring kerja ini kayaknya. Budaya kerja. Jadi masalahnya tugas mana nih? Rekan kerja Anda meminta bantuan ini. Meminta bantuan. Terus tenggat waktu yang sangat dekat. Nah, kita harus mementingkan apa pekerjaan berarti. Menunda proyek utama. Nah, ini menunda nggak boleh. Sebentar untuk membantu rekan kerja karena kerjasama tim sangat penting. Nah, ini kasus untuk yang membantu oke lah. B. Meminta rekan kerja untuk mencari bantuan orang lain karena Anda tidak ingin mengorbankan kualitas proyek utama. Nah, ini bagus ini. Tapi membantu teman tidak ada ada solusi lah dari orang lain. Nah, oke, kita cari solusi yang lain. Menyelesaikan kedua tugas secara bersama-sama dengan mengimbangi waktu seefisien mungkin. Mengerjakan tugas secara bersama-sama ini nggak bagus. Dia menolak permintaan rekan kerja secara tegas karena Anda tidak ingin melanggar tanggung jawab Anda pada proyek utama. Nah, ini bagus. Menjelaskan kepada rekan kerja bahwa Anda sedang fokus pada proyek utama, tetapi menawarkan bantuan setelah proyek utama selesai. Nah, ini fokus ke proyek, terus tapi rekan kerja kita masih ada masih ada kepedulian lah kepada rekan kerja. Nah, ini poinnya 5. Kemudian yang D. Menolak permintaan rekan kerja secara tegas karena Anda tidak ingin melanggar tanggung jawab. Nah, ini fokus ke proyek bagus. Nah, tapi menolak teman. Nah, ini jejaring kerjanya ini nggak bagus ini. 4 berarti poinnya. Sedangkan ya ini antara A dan C ini berarti ini 3. Berarti antara A dan C menunda proyek. Nah, ini jelek, ini 1 berarti. Menyelesaikan kedua tugas. Nah, ini 2 poin berarti. Oke. 10 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.